Hari itu, Maula Akbar Mulyadi Putra resmi menikahi pujaan hatinya, Putri Karlina. Namun di tengah gemuruh doa dan sukacita, terselip satu nama yang tak terlihat, Ambu Ane. Sosok yang selama ini dikenal publik sebagai ibu dari Maula. Tidak hadir. Sejak kecil, Maula Akbar tumbuh dalam pelukan kasih sayang Dedi Mulyadi dan Ambu Ane. Ia memanggilnya ibu, tanpa pernah tahu bahwa sosok yang melahirkannya telah tiada sejak ia berusia 3 bulan. Nama almarhumah Sri Mulyawati perlahan hilang dari cerita, terkubur dalam diam. Tidak ada foto yang terpajang, tidak ada nama yang disebut-sebut. Semua dirahasiakan agar Aula tumbuh normal. Yang ada hanyalah senyuman lembut Ambu Ane, pelukan hangat seorang ibu sambung, dan keyakinan polos seorang anak bahwa ia tumbuh dalam keluarga yang utuh, damai, dan penuh cinta. Tapi kenyataan kadang menunggu waktu yang tepat untuk datang, menghentak hati, dan mengguncang segala yang selama ini dianggap kebenaran. Tahun 2023, Dedi dan Ane bercerai. Barulah saat itu, Dedi Mulyadi mengungkapkan kepada Maula bahwa ibu kandungnya adalah Sri Mulyawati, istri pertamanya yang telah meninggal dunia sejak tahun 2000, luka masa kecil yang selama ini tersimpan. Akhirnya muncul ke permukaan dan kenyataan pun terungkap. Saya udah nyampe ke makam almarhumah Sri Mulyawati binti Mulyadi, dan itu adalah ibu kandungnya Ahmad Habibie Bungsu Maula, Paul, yang sekarang di usia ke-23 pertama kali datang ke makam ini. Sejak perceraian itu, arah hidup ketiga anak pun perlahan mengambil jalannya masing-masing. Maula Akbar dan Hyang Sukma Ayu semakin dekat dengan sang ayah, Dedi Mulyadi, aktif mendampinginya dalam berbagai kegiatan politik, sosial, dan momen keluarga. Sementara Yudhistira memilih jalan berbeda, tetap bersama sang ibu, setia mendampingi Ambu Ane dalam aktivitas politik dan kehidupan sehari-hari. Akun Instagram Yudhistira tidak saling mengikuti dengan Kang Dedi maupun kakak tirinya, Maula Akbar. Jarak emosional itu pun terasa nyata. Bahkan dalam momen penting pernikahan Maula Akbar, Yudhistira tidak terlihat hadir. Tak ada pelukan, tak ada ucapan selamat langsung dari seorang adik. Hanya ruang kosong yang tak terisi di tengah kebahagiaan. Tapi satu hal yang tak berubah, peran Dedi Mulyadi sebagai ayah. Ia pernah berkata, "Saya akan melakukan apapun yang menjadi keinginan anak saya." Saat tahu bahwa Maula menaruh hati pada Putri Karlina, Dedi langsung mengambil inisiatif. Ia mempertemukan Aula dengan Teh Putri, tanpa ragu, tanpa menunda. Menurut Dedi, karena kehilangan sosok ibu sejak bayi, Maula mungkin secara naluriah mencari pasangan yang lebih dewasa. Bukan hanya untuk menjadi istri, tapi juga tempat pulang yang stabil, tempat berteduh dari luka lama. Kalau yang paling besar ibunya dulu meninggal waktu dia bayi usia 3 bulan. Jadi karena dia tidak mendapat kasih sayang ibu sejak lahir, maka dia mencari yang lebih tua.
yang ini lebih tua. Iya, dengan Putri beda 6 tahun. Saya mempertemukan atas permintaan dia. Oh, dikenali. Iya, karena dia Oh, udah target nih. ya, dia kan saya dikasih tahu tuh sama teman-teman, si A senang sama Putri. Putri siapa? Putri calon wakil Bupati Garut. Kamu bener seneng? Ya udah, kalau seneng nanti Jumat bareng ke Garut, ayo punya acara, ketemu aja. Oh, dia lihat udah suka. Suka, habis itu nempel, udah jadi. Macam apa penyatunya Pak? Ayah yang baik, ngaturin apapun yang diinginkan oleh anak. Namun di balik canda dan tawa khas Deddy Mulyadi, terselip pesan mendalam sebagai seorang ayah. Ia mengaku bukan orang tua yang sempurna, bahkan mengakui kegagalannya dalam rumah tangga. Saya gagal dalam rumah tangga, tapi saya tidak ingin anak saya mengulanginya, katanya. Saya harap ini pernikahan pertama dan terakhir buat AA. Harus ada komitmen kuat untuk mempertahankan rumah tangga. Sebuah pesan yang lahir dari pengalaman dan keinginan untuk melihat anaknya hidup lebih baik dari dirinya. Ya, ayah sebagai ayah titip pesan sama AA. Kalau ayah kan tidak sesempurna orang lain dalam hidup berumah tangga, gitu kan. Ayah sendiri, kemudian bersama Nihiang. Nah, pesan ayah sebagai orang tua pada AA, peristiwa yang ayah alami tidak boleh AA alami. Jadi walaupun ayah bukan contoh yang sukses dalam membina rumah tangga, tetapi tetap sebagai orang tua berharap anaknya itu sukses dalam rumah tangganya. Jadi pernikahan AA dengan Teh Putri adalah pernikahan pertama dan pernikahan terakhir dalam hidup AA. Gitu. Harus punya komitmen itu. Seberat apapun tantangan yang AA hadapi, sepanas apapun kehidupan yang AA hadapi, AA harus tetap mempertahankan sebuah rumah tangga. Pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi juga soal keberanian menutup masa lalu dan membuka lembaran baru. Dan bagi seorang ayah, kebahagiaan sejati bukanlah melihat anaknya sukses, tapi melihat anaknya belajar dari kesalahannya sendiri. Untuk Maula Akbar, cinta ini bukan sekadar pernikahan, tapi perjalanan baru yang dimulai dengan kebenaran, restu, dan harapan. Sebuah lembaran baru yang semoga abadi. Di balik gemerlap pelaminan dan senyum yang terpancar, selalu ada kisah yang tak terlihat tentang anak yang kehilangan sosok ibu sejak bayi. Tentang ayah yang pernah gagal menjaga rumah tangga, namun tak pernah lelah belajar mencintai dengan cara yang baru. Maula Akbar dan Putri Karlina kini melangkah dalam babak baru kehidupan. Tapi cinta mereka bukan sekadar kisah dua hati, melainkan jembatan yang dibangun dari luka, keberanian, dan restu yang tulus dari seorang ayah. Maula Akbar dan Putri Karlina kini melangkah dalam babak baru kehidupan, tapi cinta mereka bukan sekadar kisah dua hati, melainkan jembatan yang dibangun dari luka, keberanian, dan restu yang tulus dari seorang ayah. Karena sejatinya, tidak ada keluarga yang sempurna, yang ada hanyalah keluarga yang saling memeluk, meski penuh luka, dan itulah arti sesungguhnya.